Masuk. Halo. Aduh. Tumben lu sini. Wow. Tadi lagi ini apa? Benerin mobil. Iya, habis benerin mobil. Nggak benerin sih, aku bikin kaca film. Oh, si Pais kemana? Nggak ikut. Aku tuh mandiri ya. Oh gitu. Pais ada di rumah. Tadi habis nyuci baju dia. Oh, iya. Biasalah. Kasih dulu dong. Wow. Ini lu mana? punya Di bawah deh. nggak? Aku bawa. Ada. Gitu. Diminum. Tadi kebetulan bini gue masak ini. Apa? Pisang goreng. Kamu ngajakin minum tapi pakai ini gimana coba? Makasih loh ya udah diundang ke sini. Masakin. Biasa kan kita ngobrol-ngobrol nih di channel Cerita Riki. Channel Cerita Riki. Lu mesti cobain juga ini nih. Ini Markona. Dari Cerita Riki juga. Kamu dapat sponsor ya? Ayang, lu di Malaysia udah lama ya? Jadi gue itu di Malaysia udah di Malaysianya atau Di Malaysianya. gue tuh sebenarnya di Malaysia itu dari 2006. Cuman yang bener aktifnya tuh dari 2007, so hampir 13 tahun. 2006 di sini ngapain? Waktu itu gue training sih. Oh, Dari kerja, kuliah. training kerja. Enggak, dari kampus gue. Dari kampus. Tapi kampus di Indonesia kan? Indonesia. Gue orang Indonesia mas, jadi filmnya di Indonesia. Bener-bener lu married usia berapa? Oh my god, merit ya. Jadi guys, Udah married kan? udah dong. Atau mau ngakunya? Kalau di channel single? yang lain belum. Di channel yang lain belum. Ya lu married usia berapa? Jadi gue itu nikah itu usia 23. Lu orang Indonesia, suami lu orang Malaysia. Kenapa sih nggak nyari yang di Indonesia aja? Jodoh kali ya? Well, kita kan nggak tahu jodoh tuh ada dari mana. Allah ngasih di mana tiba-tiba klik kamu katanya jodohnya ya udah. Lu Yang milih sih nggak nyari lu juga loh. nggak takut kan katanya dengar kisah Manohara tuh? Itu bener Itu gak sih? ya Allah itu bener banget, itu parah banget waktu gue nikah itu bener-bener jadi tragedi banget gara-gara. Ada nggak selintingan temen-temen lu yang bilang lu nggak takut lu kasih Manohara? nggak apa-apa nih Ada. jemput nama. Nggak apa-apa. Nyebut nama. Manohara kan artis. Gak apa-apa. Ini banyak manajer loh di sini. Gimana? Ya, lu memutuskan untuk menikah dengan orang di luar negeri ya Malaysia lah ya. Itu nggak ada omongan dari temen-temen lu nggak takut tuh kayak si Manohara lagi ninja gitu. Dulu waktu gue nikah itu kan pas case-nya si artis tersebut itu emang keluar ya. Udah ini ya. Udah mulai booming tuh kasus-kasus itu. Terus udah gitu teman-teman gue sih bilang, cuman kan karena sebelum gue nikah suami gue tuh sempat ke Indonesia, sempat ketemu temen-temen gue, jadi sempat kenal lah sama temen gue. Yang lebih tidak menyetujui itu malah dari family gue, keluarga gue. Alasannya apa? Karena beda negara atau ada alasan lain? Wah ini berat nih kalau misalnya kita bahas, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa ya. Biar dunia Jadi, tahu. Biar dunia tahu, gue udah nikah loh gitu. Terima kasih. Apa kan biasanya kalau anak mau menikah kan biasanya fine aja. Apa yang membuat Harusnya keluarga setuju dong, maksudnya keluarga lu harusnya oh iya gitu. Ya mungkin gue itu nggak disetujuin karena satu, gue harus tukar agama. Jadi suami lu ini agamanya apa? Lu agamanya apa? Jadi gue tuh Kristen, pure 100%. Keluarga lu juga Gue tuh orang semua Batak. semuanya Kristen, lahir dari keluarga yang beragama Kristen. Sementara calon suami lu waktu itu Islam kan? Plus Malaysia. Plus Malaysia. Ini nggak ada kaitan antara Malaysia atau Indonesia ya. I mean it's behind it. Nggak ada kaitan sama sekali lah. Tapi lu kenalnya udah lama belum sih sama your husband ini? Gue tuh kenalan sama suami gue tuh 2006. Karena waktu itu kan gue training perhotelan. Kebetulan suami gue itu juga kerja di hotel itu. Kenalan. Okay. Kenalan aja. Dari awal sih gue niat untuk nikah sama dia juga. Tinggal Cuma mau lah. pacaran doang, PDKT gitu ya. Lumayan kan, ada yang bayarin Ternyata makan dan klop nonton. gitu kan. Ternyata dong. Chemistry-nya. Iya. Waktu itu udah tahu kalian berbeda agama. Tahu dong. Berbeza. Berbeza. Tahu. Oke. Kan kita kan nggak mikir sampai nikah ya. Jadi mau pacaran. Anak Pacaran. muda biasa gitu. Plus juga dia kan di Malaysia, gue di Indonesia juga. Kayak kalau misalnya lu nggak kepikiran lah mau nikah. Berarti sempet LDRan. Sempet. Kalau pacaran berapa lama? Pacaran itu gue setahun. Setahun. Dan Setahun, siapa yang 6 bulan pertama long kali distance. mengajak would you marry me? Iyalah sih gue. Gitu. Kalau itu Tapi lu pernah ngomong gak sih, gue ini kan beda agama sama lu? pernah. Terus lu sebelum menikah, lu ada ngomong dulu gak sama family? Mom, I had a boyfriend. Jadi gini. Di keluarga gue itu
semuanya Kristen ya. Semuanya Kristen, terus memang tapi kayak tetangga gue, teman-teman gue dulu itu Muslim, jadi gue udah biasa sama orang yang beragama Muslim gitu kan. Nah waktu yang pas gue pacaran, jadi nyokap tuh nggak pernah bilang kamu nggak boleh ya pacaran sama Muslim, kamu nggak boleh, kamu pacaran terus agama, itu nggak pernah sih. Karena mungkin orang tua lu nggak pernah Pacaran. berpikir. No, it's just like kamu Nggak, dia hanya tidak pacaran. tidak menyangka gitu kan. Iya. Karena semua anak-anak, lu bukan anak pertama kan, bukan anak tunggal kan. Bukan. Dan Cuman kan semua- gue yang nikah duluan. Oke, ada nggak yang kamu yang paling nikah duluan? I see. Gatel. Oke, and then dramanya gimana nih pas lu bilang, "Mam, aku ada." Enggak, Oh. gini dulu, gue tuh cerita ini dulu deh. Waktu gue pacaran, jadi gue tuh boleh pacaran sama siapa aja. Maksudnya nggak harus yang satu agama atau sama mama gue nggak gitu banget. Karena mikir ya udahlah lu pacaran aja gitu kan. Tapi kalau yang nikah harus serius dan which is betul lah. Orang tua gue tuh maunya kan nikahnya sama yang seagama gitu kan. Tapi nggak harus Batak. Karena gue orang Batak by the way. Mama gue juga nggak mau sih gue Biasanya kan satu marga ya kalau tapi mama gue yang nggak mau. tok gitu kan, Batak tok gitu kan. Iya, harusnya. tapi kebetulan orang tua nggak mau karena well nggak bisa lah disebutin why. Oke. Nanti itu jadi suku kan. Terus udah gitu karena akhirnya ternyata si Faiz ini gue nyebut nama atau enggak usah? Boleh dong. Nyebut nama lah ya. Husband. Karena kan suami ya. Atau ada yang lain? Jangan. Kesinggung. Oh, sebutin Jadi kayaknya dong. bosan nyebut nama kali Terus? biar gak kesinggung ya. Jadi pas udah pacaran ternyata dia serius. Dia serius, takut dong. Takut gue putusin. Sempat itu gue putusin. Gue takut karena gue tahu orang tua gue gak bakal setuju dong. Gue takut, gue putusin, dianya kayak gak terima dan terus nunjukin bahwa gue tuh serius loh sama lo gitu. Akhirnya datang ke Jakarta. Wow, Ya, dia datang ke Jakarta menemui orang tuamu. Dan pada saat dia datang itu orang tua kamu udah tahu kalian berbeda. Enggak, yang datang pertama kali enggak, dia datang pertama kali masih sendiri, belum sama orang tuanya. Oh, Itu iya, kayak iya. masih- Tapi sebelum itu orang tua lu udah tahu belum kalau pacar lu tuh sebetulnya muslim? Udah tahu. Kan tapi pacaran nggak apa-apa dong. Oke. Kan belum mau menikah. Nah ternyata pas mama gue lihat, kok lu kesini, kok kayaknya serius, malah Serius sering gitu ke kan. Jakarta gitu ya. Baru mamaku nggak mau, dia nggak boleh ke rumah. Oh, sempet ada. Apa? Dia ngomong sama lu, gua Iya. nggak mau pacar lu. Yes. Oh my. Jadi dia bilang, Mam, Faiz mau kesini. Ya udah jangan tidur di rumah, di hotel aja. Jadi dulu sebelumnya dia pas ke rumah boleh tidur di rumah, nginep di rumah gue gitu. Jadi nggak usah ke hotel. Nah pas itu mama aku tahu kalau dia ternyata serius, dia mau Melanjutkan ke jenjang iya, yang lebih. mamaku nggak suka kan, nggak mau, akhirnya di stop, nggak Wow. boleh ikut. Kayak di FTV ya. Jadi malam pertama pas dia nyampe dia boleh masuk ke rumah, cuma tidur di ruang Malam tamu. pertama tuh kalau udah kawin. Hari pertama pas dia datang, kan belum nggak pesan hotel dong. Akhirnya dia boleh tidur di rumah gue, cuma di ruang tamu. Oke, tapi Oke. family Dan itu lu tempat welcome gak ke nyaman. dia atau dijutekin Enggak, dia? dijutekin. Oh, serius? Dia merasa nggak sih? Kasih, Mam. Oh my god. Emang Kayaknya Mama gue nggak mesti bakal ngundang nonton si Faiz juga. Nanti ada edisi Mbak Faiz di sini ya. Wah itu sedih. Nangis nanti kalau Struggle-nya dia lebih ini ya. lebih ya karena dia lebih struggle daripada aku. Terus udah gitu, hari kedua baru dia pindah ke hotel. Nah itu kan gue masih struggle juga. Gue tuh usia 23 lah ya. 22 tahun dulu. Karena gue tahun depannya baru nikah. Itu 2006 dia datang ke Jakarta ngajak, udah serius sih. Cuman gue masih bilang enggak deh, kayaknya terlalu, dan gue belum yakin banget waktu itu kan. Terus gue sempat curhat ke tante gue, ada satu orang, terus gue bilang kita kan beda agama, terus gue bilang kita tuh beda agama, dan gue tahu kalau di Islam itu nggak mungkin lo yang murtad kan, maksudnya yang dia pindah ke agama kamu. mungkin kalau aku berpindah, aku juga kayaknya nggak terlalu yakin, maksudnya nggak ya siapa sih yang mau pindah agama gitu kan. Itu prinsip banget kan. Iya, itu takutnya yang orangnya tipikal waktu itu saat itu setiap minggu ke gereja. Oke. Di antara Religius keluarga banget gue, lah ya, gue yang religius lah ya. religius. Oke. Terus udah gitu, tapi akhirnya pas ketemu sama saudara gue ini, terus gue bilang kalau mau nikahnya di Indonesia. Kalau memang kamu serius, kamu sayang sama aku, kita nikah di Indonesia, which is kita pilihnya Bali. Jadi kamu tetap menjadi Muslim dan aku Pernah ada pemikiran itu, jadi ada. kalian akan menikah, but still masih memegang kepercayaan masing-masing. Masing-masing, iya. Dan dari pihak suami, oke, fine. Itu belum, itu kan masih perbicaraan kita. Oke. Akhirnya- Maksudnya dia masih nerima nggak? Oh, kalau kayak Dia gitu. mau,
Oh, ya. Heeh. Dia mau, Oke. terus tapi kata dia harus ngomong dulu ke keluarganya dia. Akhirnya the next year nunggu gitu kan akhir-akhir 2006 kalau nggak salah akhir tahun. Terus masuk 2007 segala macam. Ngomong ke mertua aku, waktu itu masih calon mertua ya. Calon mertua aku nggak setuju. Calon mertua aku tuh bilang kalau yang mau nikah ya kamu harus ikut Ikut. Iya. Faiz, kata dia gitu. Waktu itu struggle sih, kayak yang aku mikir gimana ya, lo dilahirin sebagai orang Iya. Kristen Dari yang emang kecil lo, kan, dari yes, orok. setiap hari Oh. setiap hari minggunya lo ke gereja dan lo diajarin cuma satu doa, itu di Kristen itu namanya doa Bapa Kami. Itu yang lo tahu, terus tiba-tiba lo cuman gara-gara Cinta. ingin menikah. Ya, No. cinta dong. No. Aku Ingin nggak menikah itu tahu. karena cinta dong. Well, aku belum tahu kalau aku benar cinta. Kamu tahu cinta? Emang kamu tahu cinta? Kamu pernah lihat cinta? Kamu ngerasain cinta? Apa itu cinta? Kalau aku Mungkin tanya sama beda-beda kamu kali ya juga. prinsip cinta. Nanti kita akan bahas nanti di Sis. episode selanjutnya. Oke. Cinta itu apa menurut lu? Cinta itu apa menurut saya? Saat itu aku, Tapi waktu itu perasaan lu nggak cinta dong? Masih gue apa nggak dong? tahu, Terus gue apa nggak tahu. dong? Gue tuh kayak seolah-olah, oh gila, gue akan nikah nih gitu. Jadi gue tuh punya geng ya, ada geng gue tuh 7 orang, which is gue tuh akan menikah di usia gue itu adalah di atas 30 tahun harusnya. Oke. Tapi itu gue usia 23 tahun, gue udah dilamar orang. Dan gue baru selesai kuliah. Fresh graduate. Fresh banget, belum kerja sama sekali. Makanya jadi Dan orang dia, tua aku tuh your husband, dia udah kerja kan. dia kerja. Heeh. Oke. Terus akhirnya gue diundang lagi ke Malaysia waktu itu, Kuala Lumpur, sama keluarganya suami aku, sama ibu mertua aku. Terus ketemu dia di rumah, sudah ngobrol-ngobrol ngasih masukan. Serius nih ngobrol gitu. Iya, terus Ngobrol ngobrol. mana nih gitu. Ibu mertua aku tuh polisi ya, jadi rada kayak, Iya, aku rada serem gitu, sih gitu, gitu. ketemu pertama kalinya kayak. Terus kan bahasanya rada kita, waktu itu kan masih belum klop banget aku sama ibu mertua aku. Ternyata alhamdulillah ibu mertua aku dan keluarga mertua aku itu alhamdulillah baik. Nanti kita cerita tentang itu. Dilancarin ya. And Terus- how you talk to your mom, meyakinkan dia, Mam, aku akan menikah. And pertama kali lu ngomong, I'm going to be a Muslim. Ekspresi keluarga lu gimana? Menangis, marah, atau lu Ini- pernah usir get out from my room atau apa gimana? Ini kalau aku cerita, ini my secret, my deep secret, ini akan ke Ih, spesial dong. Ya udah yang bisa diceritain aja. Ekspresinya pertama kali. Atau lu aku masuk itu Islam kan dulu? mualaf dulu. Mualaf dulu. Mualaf dulu baru nikah deh. Enggak, mualaf dulu baru ngomong atau gimana? Yes. Serius nih? Hmm. Wow. I love you, I still love you. Wow. Jadi aku ingat aku tuh mualaf bulan Juni, 21 Juni 2007 Di Malaysia. di Malaysia, di Jakin, jabatan Oke. Jakin kalau nggak salah di sini namanya. Aku mualaf. Disajikan sama keluarganya Faiz. Faiz. Yang nganterin itu tantenya dia, sama ibu mertua Oke. aku juga ada, sama pamannya juga kalau nggak salah. Terus aku mualaf di situ, which is aku tuh tapi blank saat itu blank. Dan aku memutuskan karena aku waktu itu syarat untuk menikah itu kan kamu harus agama. Betul, di sini ya, betul. Ya kan Di nggak sini, mungkin iya, betul. nggak ada di sini nikah beda Betul, agama, betul. itu kayaknya nggak ada ya. Jadi ya saat itu memang jujur aku itu rela menjadi mualaf karena akan untuk menikah. Ya, mualaf karena cinta dong. Well, okay, you can say Ya, that. we can say like that. Yes, oke. mualaf karena cinta. Berarti waktu itu masih lempeng aja, udah sadat-sadat gitu ya. Soalnya habis kuliah dong, kamu baru Ya. selesai kuliah, terus lagi kamu ketemu orang dan aku ngerasa klik ke Atau dia. lu pernah belajar dulu nggak sih sebelum lu mau oke deh gua ya udah ikut aja gitu. Nah, karena aku nggak pernah belajar agama Islam sama sekali kan. Sama sekali belum. Cuman aku bergaul sama orang Islam, itu aku bisa puasa lu tahu juga. ngerti puasa, orang sholat itu aku biasa. Oke. Yang kayak gitu-gitunya aku biasa. Cuman nggak Oke, pernah yang terus lu pulang ke Indonesia, meet your family, and then lu bilang, pertamanya aku minta restu dulu dong. Mah, aku mau nikah tetap karena ternyata Faiz itu gini. oke, Enggak lah, nggak boleh. Mama Wow. nggak setuju gitu. baik, Oke. terus, Terus akhirnya karena serius keluarga Faiz datang. Faiz, ibu mertua ya aku karena datang kamu udah melamar. mualaf kan, Karena aku udah mualaf, Oh. jadi udah ngerti segala macam. Datanglah ke Jakarta, itu sama minta, ibu mertua aku, terus sama pamannya satu orang, sama ada driver gitu dia datang bawa, kalau di sini kayak hantaran gitu. langsung, Iya menurut sama bawa cincin. hmm. Ngelamar ceritanya. Aku nangis. Jadi, Terus, karena terus aku tuh
tuh udah bilang sama aku, mah besok ada keluarganya Faiz datang mau ngelamar. Ngapain datang? Nggak usah. Mama nggak akan setuju gitu. Ya, kalau datang datang aja gitu. Gue nggak welcome sama sekali. Wow. Jadi gue nggak ngerti ya, kan di keluarga gue itu belum pernah ada yang nikah. Jadi gue tuh juga belum pernah ngeliat acara lamaran bagaimana. Saat orang datang meminang lu bawa cincin itu, apa sih persiapan di rumah itu gimana, gue juga nggak ngerti gitu. Karena dari teman-teman gue juga belum ada yang nikah, yang lamaran segala macam kan. Terus udah gitu pas datang lah besoknya keluarganya Faiz itu, you know how the set itu ada keluarga gue yang lain ya. Ada tante gue, ada om gue, segala macem. Itu kalau di Batak ada Namboru, Amangboru, bapak udah nang tulang tuh kayak inang muda yang gitu-gitu ada. Terus pas gue datang, sebelum mereka datang kan gue dibilang, mah mereka tuh nyampe jam segini gitu. Aku lupa, pokoknya sore lah di zuhur gitu. Di zuhur, waktu itu gue belum tentu tahu zuhur sih, sebutan gitu ya. Terus mereka mau datang, terus mama aku cuma bilang, ya udah kalau datang aja. Gitu. Wow, oke. Dan you know, mama aku tuh cuma pakai daster. Apa daster kelelawar? Yes, I know. Kelelawar. Daster kelelawar gitu. Papa aku cuma pakai kemeja sama celana pendek. Model-model kayak Darling. Karena belum tahu kan niatnya datang tuh untuk apa. Tahu. Udah tahu. Kan aku udah bilang. Cuma mereka kan emang gak welcome. Cara mereka untuk say no itu jangan kayak begitu gitu. Ya, could be like that. Udah terus datang. Sudah, oh iya datang, ya duduk gitu. Dengan tanda-tanda aku yang lain segala macam. Dihalang dong, maksudnya di stop. Itu belum nyampe depan rumah ya, masih di halaman. Oh my god. Stop, sini nggak boleh, kalian nggak boleh nginjak rumah ini ya. And you know what they said, Pak? Diludahin ya. Oh my god. Wow. Kalian nggak boleh masuk ke rumah ini. Terus gue di dalam rumahnya udah nangis gitu. Mau teriak nggak bisa, karena lu udah down banget, udah. Wow. Ngeliat ya calon atau itu calon mertua di situ gitu kan. Begitu sedih kan, maksudnya kayak gue mikir, yo abang aku waktu itu belum pulang kerja, jadi abang nggak ada, terus aku tuh nggak punya teman untuk tolongin gue gitu, nggak ada, gue tuh sendiri dan gue emang udah kayak yang diusir apa segala macam gitu kan. Terus enggak gitu kan, kaget dong mertua aku. Iya dong. Bayangin lu turun dari mobil disambutnya dengan meludah gitu, ke tanah gitu, kalau lu nggak boleh masuk ke rumah ini dan nggak diterima sama sekali gitu. Lu udah itu malu nangis-nangisan gitu di kamar, dia nangis-nangisan. So, akhirnya gue bilang, lo ini kan aku loh, ini cara aku gitu, kalian pergi aja sama keluar dari sini, biar mama aja di sini. Mama aku nggak bisa ngapa-ngapain karena ada tante-tante aku juga kan. Mama cuma diam, papa aku cuma diam, semuanya udah. Akhirnya abang aku datang waktu itu, aku sampai mau dikurung loh. Sila ini pokoknya nggak boleh nikah sama Faiz gitu. Udah ikat aja dia di kamar. Itu aku sampai mau di kamar. Karena aku punya ada satu om itu yang tentara, itu TNI gitu lah, aku nggak tahu tentara gitu. Terus aku mau dijodohin sama apa sih temannya dia atau apa gitu. Iya, daripada nikah sama Faiz gitu. Mendingan udah kamu ikut aku aja yang gitu. Aku juga apa sih gitu kan, this my life gitu. Kamu tuh masih muda, kamu cinta emang kamu bisa hidup dengan cinta gitu. Kamu ngerti gak sih orang Malaysia tuh jahat, dia tuh Islam lagi, nanti kamu bisa dinikahin 4 kali, ditinggal kamu ceraiin juga kamu bisa. Tau lah, maksudnya pemikiran mereka kan masih yang kayak gitu. Terus aku yang nangis dia waktu itu, nangis gak bisa ngapa-ngapain. Udah akhirnya abang gue datang pulang kerja. Kata abang aku, ini adik aku tanggung jawab sama adik aku, kalian diam aja atau kalian keluar dari sini, pulang semuanya. Wow. Buar semuanya gitu. Terus kamu malu gak sih sama mertua kamu? Mertua kamu datang ngelamar baik-baik gitu. Kalaupun kamu nolak, boya biarin masuk ke rumah dulu. Ini enggak lo, ribut-ribut di depan dan tetangga tuh melihat. Oh my god. Itu tetangga tuh melihat. Akhirnya mertua aku masuk ke dalam. Terus udah gitu discuss dan ya emang cara orang tua aku itu untuk menolak ya, untuk bilang kalau nggak setuju itu adalah menaikkan harga setinggi-tingginya. Mahal ya, setinggi-tingginya sampai discuss pokoknya kita cerita direstuin. Akhirnya mama aku bilang, oh ya udah, aku dengan harga segini diminta uang segini, terus mertua aku nyanggupin, ya oke, deal. Terus diizinin, akhirnya sudah. Akhirnya terjadilah gitu. pernikahan. Belum selesai.
pulang kan ke Malaysia waktu aku masih di Jakarta, baru aku kena marah, aku disidang lagi. Bisa-bisa. Yes. Lagi kamu ini terus mama aku ingat, aku nggak tahu ya apakah aku berhak untuk sakit hati sama orang tua itu boleh nggak sih sebenarnya? Ini pembedaan topik lagi, topik ini bakal banyak nih. Kita boleh nggak sih sakit hati sama orang tua sendiri? Terus boleh nggak sih, bisa nggak sih kita tuh nggak memaafkan orang tua kita? Ya nggak boleh, harus memaafkan. Itu namanya durhaka kalau enggak. Itu dia, maksud aku tuh nggak mau jadi durhaka. Ya siapa sih yang mau gitu, orang kita kan punya pilihan hidup masing-masing ya. Jadi pas udah selesai itu mereka pulang semuanya, mama aku bilang, kamu bukan anak mama lagi. Wow. Terus mama aku pernah bilang, aku cuma punya anak 3, aku 4 sebenarnya. Oh my god. Aku cuma punya anak 3, ini, dan namaku tidak disebut. Oh my god. Kamu namamu akan aku coret dari kartu keluarga. Kamu hidup sendiri, kamu kalau kamu beneran jadi nikah, jangan anggap saya sebagai ibu kamu lagi. Itu keluar loh kata-kata yang dulu mama aku. Itu sedihnya luar, kayak duniamu tuh runtuh, runtuhnya. Kayak ya Allah, kan itu udah muslimah itu kan, udah alat kan. Tapi itu belum tahu. Udah, kan akhirnya udah tahu mama aku. Pas mama aku tahu juga gitu ngomongnya, ya makin marah dong gitu kan. Tapi mama aku tahu pas besoknya mertuaku mau datang, gitu. Jadi aku ngomong langsung. Udah gitu mama aku bilang gitu, kamu jangan panggil saya ibu lagi, kamu jangan panggil saya mama lagi. Wow. Kamu keluar dari rumah ini, kamu jangan kembali ke sini lagi. Saya udah nganggap kamu sebagai anak. Itu dari ibu aku. Papa aku jadi bisa nangis dan diam. Dari adik aku, lu bukan kakak gua dan lu anak durhaka. Gua nggak pernah punya kakak kayak lu. Oh my god. Jadi yang apa namanya, yang aku yang nangis. Aku nggak suka cerita gitu. Kan ngobrol. Ada tisu, gua ada tisu, tenang. Sponsor tisu. Apa nih, Tesa sponsorin gitu. Jadi apa tadi tuh kan aku lupa. Nangis. Nggak, jadi di Ya keluarga orang tua aku, ya, ngomong sampai ada statement, lu bukan anak gua lagi. Lu bayangin ya, lu tuh apa ya, lu tuh sama keluarga lu banget gitu kan, terus gitu ibu kandung lu sendiri ngomong gitu. Itu ya Allah, itu beneran kayak emang salah banget ya kalau gue ini, maksudnya ninggalin, kan gue nggak akan pergi kemana-mana, gue masih anak lu juga gitu, cuman kita akan berbeda keyakinan aja mungkin gitu kan. Ya at least lu doakan lah yang terbaik buat anak lu gitu, maksud gue kan. Nggak, tuh nyokap gue tuh udah bilang gitu ya, terus gue nangis, gue bilang apa ya, gue mau batalin pernikahan, kata gue nggak bisa. Iya, karena mama udah ngomong gini, gue bilang gue nggak mau gara-gara lu terus gue kehilangan keluarga gue gitu kan. Tapi ya alhamdulillah Pak Jito emang selalu bisa bikin gue apa ya, kayak semangat, terus bikin orang tua yakin, bikin guanya bisa percaya bahwa dia itu adalah suami gue gitu, lu bakal jadi imam yang baik untuk gue gitu kan. Dan dia tuh nggak pernah mencoba untuk merubah gue apapun Pais itu. Terus akhirnya gue bilang ya udah kalau gitu, terus gue ke kamar, gue nangis segala macam, terus gue nggak tahan, gue ke KL karena ya gue di rumah nggak jalan. Lu bayangin kalau makan biasanya mama aku KL tapi nggak bilang ya, mereka tahu marah lah gitu kan, mereka tahu lah pasti. Terus lu bayangin setelah itu kejadian itu, kalau gue di rumah, kalau lu makan biasanya lu kan diajak makan kan, kayak mau masak ini makan gitu. Enggak makan dulu, lu sendiri, lu kayak ngerasa lu nggak dianggap di rumah itu. Gimana sih lu di rumah sendiri tapi lu nggak dianggap ini gitu. Yang sampai adik gue itu ya kan, kalau nyuci baju masih pakai gini, kerjaan adik gue, baju gue nggak dicuci, kalau lu makan piring lu di situ nggak dicuci, kayaknya berarti yang itu, bukan cuma dari pihak orang tua tapi sister and brother also ada yang menjauh. Adik gue yang cewek doang. Kalau adik gue yang cowok sih lebih kayak ya udah dah kak, kalau emang itu pihak lu, gue mau bilang apa, lu tetap jadi kakak gue ya gitu. Kalau abang gue juga kayak bilang jadi, tapi lu jangan nyesal, kalau lu nyesal itu satu pukulan yang kuat buat lu kalau gini sampai nyesal gitu. Ya gue doain semoga Faiz emang terbaik lah buat lu gitu kan. Terus ya udah, dan menikah itu lama nggak dari situ? Sebelum itu kan bulan 7-an mertua gue datang, bulan 7 tuh bulan 7 dia datang. Terus gue tuh harusnya nikah tuh bulan 8. Enggak, tadinya gue tuh awal nikah tuh udah 7/7/2007. Jadi nyari yang ya dulu ngincer yang 7/7/2007. Akhirnya nggak jadi karena gue maunya tetap ibu gue tuh datang ke pernikahan gue.
Of course, oke. Dulu gitu jadinya nikahnya itu bulan 11 gue kan. Jadi bulan 11 gue mau 13 tahun. Dan kita tahu. Ah, Oh, sebelum datang tuh juga gue sedih, terus gue nangis lagi. Kesel. Jadi padahal itu, jadi mama aku tuh minta uang banyak loh ya. Itu banyak sama mertua aku. Dengan alasannya, ya Allah ngomong kayak gimana. Kenapa gue sakit hati? Karena uang yang diminta sejumlah itu adalah untuk, oke lah, proses paspor dulu mahal. Bayar fiskal, lu harus bayar fiskal kan. Terus lu harus beli, kalau di Batak itu ada namanya ulos. Ulos itu harganya kalau yang benar tenun itu paling murah itu cuma 1,5 juta. Itu mahal memang. Sedangkan kan kalau misalnya lu punya 5 paman, 5 ini harus lu bayar 1,5 juta. Udah berapa tuh? Itu adat lah, gue nggak adat. Memang kalau terus gue bilang, mah kan gue tuh nikahnya juga sama orang Batak. Dan gue itu kan nggak pakai adat, kenapa harus sampai segitu gitu? Mama aku yang marah-marah segala macam. Tapi gitu ya. Iya, ya kayak gitu. Terus aku bilang ya udah, ya mau gimana ya, gue ngikut aja. Udah setuju mertua aku udah. Ternyata bikin paspor cuma mama sama papa aku. Jadilah aku temenin bikin paspor segala macam. Pas udah jadi terus di tiket dulu sih harga di tiket udah nih datang. Aku minta datanya waktu itu tinggal di Malaysia tuh seminggu lah karena aku menikah. Mau menikahnya di sini? Nikah di sini akhirnya. Oke, di rumah. Di Pahang jadi Bandung. suami aku kan orang Pahang kan. Di Pahang. Nikahnya di Pahang. Kedua kali Indonesia juga di sini enggak? Enggak, di Indonesia Oh, kan di enggak. sini aja. Gimana di Indonesia aku nggak dianggap di Indonesia itu. Jadi kayak di sini doang. Terus aku bilang mah datangnya hari Senin. Waktu itu aku minta mamaku datang hari Senin. Pokoknya awal deh sebelum aku nikah. Dia nggak mau. Aku nikah itu hari Jumat. Akad nikah ya. Akad nikah itu Jumat malam. Mama aku nyampainya hari Kamis malam. Oke. Jumat akad nikah. Enggak, Jumat pagi, salah. Aku Jumat malam akad nikah, dia tuh baru nyampe itu Jumat siang atau sore gitu lah. Terus malamnya langsung datang aku akad nikah, besoknya Sabtu resepsi. Resepsi itu dekat 3 itu pagi. Terus minggunya siang mama aku udah pulang. Wow. Karena dia nggak terima. Ya, Ya aku ngerti masih sih. ngedengkel ya. Waktu itu aku masih kayak nerima, ya udahlah ya lu nggak terima anakku pindah agama apa segala macam. Terus udah gitu, sebelum mama aku datang di Jakarta, kan aku masih di Jakarta. Sebelum aku ke Malaysia, aku bilang sama aku, mah ini tiket ya, ini tiketnya, ini paspornya udah selesai semuanya, nanti tinggal terbang aja. Terus sampai di sana, kan kita kan tahu ya pesawatnya landing jam berapa dan kita tahu kan, jadi bisa langsung dijemput di sana, gak usah khawatir, ikutin aja signboard, nanti langsung keluar. Di situ udah ada yang nungguin lah, udah ada yang jemput. Aku bilang gitu kan. Kalau mama aku buat apa? Iya, ini mah tiketnya. Aku nggak bisa datang. Oh my god. Wow. Tiket tuh dikoyak dan dibuang. Sakit. Wow. Tuh kayak yang Kan udah semuanya udah Ya. diikuti apa maunya. Tapi kan Terus tuh belum dapat. tetap nggak direstui aku itu deh. Terus udah gitu sakit, terus aku nangis kan. Terus aku, ya udah kalau beneran nggak mau datang semuanya, udah biarin aja, mulai sekarang aku hidup sendiri. Aku bukan Zenitar lagi, aku bukan anak kamu lagi, aku akan hidup sendiri. Kalaupun pernikahan aku nggak lancar, aku nggak ya nggak lancar pernikahan aku nggak akan kembali ke sini. Aku buang ke tempat sampah sama paspor. Mama aku buang tempat sampah, aku ke kamar, aku nangis. Biasa. Telepon Faiz segala macam. Dulu masih zamannya YM ya. Tau nggak YM kamu? Yahoo Messenger. Oh iya benar. Oh iya benar kayak. Jadi kan bisa video Yes. Skype-an gitu lah ya kayak ya. Tapi aku pakai YM, webcam, pakai webcam gitu kan. Terus teleponan sama Faiz, nangis gitu. Gitu deh. Terus udah gitu, terus aku ngeliat mama aku ngambilin tiketnya dong. Oh. Tiketnya. Dia juga ada feeling kali ya. Gue juga gak bisa ini kali. Akhirnya lulus Ya. juga dan datang. Belum. Tapi datang kan? Datang akhirnya, tiketnya diambil sama dia, terus diselotip. Oh my god. Which is actually itu kan AirAsia, kau bisa ngeprint balik, makanya aku berani Bener. nyobek. Mam, come on. Gak bisa diem. Terus udah gitu akhirnya datang lah mama aku sama aku ke pernikahan aku, dijemput. Terus aku sempet kerasa kayak, kamu pernah nggak sih ngerasa yang hati kamu tuh kayak ditarik terus sakit banget. Tapi bukan karena kamu, ya sedih juga iya mungkin aku waktu itu. Jadi waktu aku nikah, yang bayangin aku tuh di rumah mertua aku. Terus waktu ijab kabul itu, aku berada kayak di tempat yang orang itu semua kamu nggak kenal.
Kamu sendiri. Kalau teman-teman Memang kamu nggak ada, teman-teman kamu nggak ada, saudara nggak ada, siapapun nggak ada di situ. Ada orang tua kamu tapi di belakang karena nggak boleh ke depan. Itu aku sedih. Oh, Kan aku kan nikah harus pakai wali lagi. yes. Karena kan orang tua aku tuh Kristen kan. Jadi udah gitu aku duduknya di sini, Pak itu di depan. Jadi aku nggak sampingan dulu kan, kalau di filmnya kita lihat orang ngejok kabul sampai sampingan ya. Di sini kan nggak boleh. Jadi kayak harus satu langkah Iya. di depan kita Social gitu. distancing. Ada apa? Social Social distancing. distancing itu udah ada sejak dulu ternyata. Ya Allah gitu, gila ya, maha kuasa banget ya Allah gitu kan. Social distancing beneran. Di situ terus aku di sini terus kayak sendiri. Ini kan belakangnya baru orang-orang, pinggir-pinggir itu orang. Lu di tengah tapi duduk sendiri kayak. Ini bener gak ya? So, gue tuh ngapain kan? Kayak pengen ada yang nabok. Temen lu ikut memek tuh. Oh, aku sedih. Cek itu oke masih on ya. Masih oke. Ini gak bisa Gue diulang. tadi diem aja mendengarkan melina air mata. masih on. Bisa diedit tambah, bisa di-cut ya? Bisa. Terus apa tadi tuh lupa dong. Ya maksudnya jauhan Nah duduknya. kan lu jauhan kan. Terus di situ tuh kayak ada, aku tuh pengen kayak ada orang yang datang terus kayak nampar aku. Hah, sadar lo apa yang lu buat itu, apa lu yakin gitu. Which is tuh nggak ada, temen pun satu orang nggak ada. Oke. Tapi sebelum di sini itu ya kan aku menikah itu, aku kan di kamar dulu, kamar pengantin. Nanti si Pakai adat apa? Nggak pakai adat. Melayu Nggak ada style. adat. Jadi Di sini nggak ada adat, Dit. oh iya. Surat. Terus yang untuk kamu tanda tangani bahwa kamu setuju menikah sama dia gitu. Nanti dari gitu datang, terus penghulunya ngomong ke aku, apa kamu yakin mau menikah sama dia? Oh, oke. Gitu kan. You still have Gini. Masih ada, jadi aku masih ada kesempatan say no untuk gitu bilang ya? enggak. Tapi kamu udah yakin. Saya yakinnya Aku blank. Terus terang aku tuh blank. Terus kaku beneran kaku. Dikasih surat tanda tangan kalau setuju. Maksudnya iya saya terima nikahnya gitu. Jadi sebelum kamu ke depan untuk dijab kabul, kamu ditanya dulu kan. Terus aku bilang oh iya aku setuju gitu kan. Akhirnya tanda tangan udah. Baru aku dibawa. Mertua aku datang ke kamar ngambil aku, terus aku dibawa ke depan, baru aku duduk gitu. Terus orang yang pertama aku cari adalah papa aku. Nanti aku nangis lagi, aku sedih, aku gak suka. Oke. Ini drama apa sih sebenarnya? Pas jadi misalnya di kamar kan, duduk, terus kamu didudukin. Ini gimana ya bikin sedih tuh? Kamu duduk sendiri pakai baju apa sih, baju kurung ya? Pakai baju kurung warna putih. Tapi aku broken weight waktu itu. Bukan broken heart. Bukan. Miss ya. Ini cerita sedih loh, Beb. Cerita sedih. Sedih. Terus aku pakai baju kurung itu, aku pakai kerudung, pakai jilbab. Enggak pernah sama sekali. Itu kan kayak menghina, kalau aku kayak papa aku atau mama aku merasa terhina gitu ya. Iya kan. Which is dulu papa aku tuh bermimpi kalau aku nikah nanti dia akan jadi laki-laki yang nganterin aku ke altar gitu loh. Maksudnya aku nangis lagi, aku kesel deh. Udah deh stop aja boleh nggak, kita makan aja. Oke, intinya sekarang udah oke. Sekarang udah oke dong. Udah. Berapa tahun tuh? Berapa tahun perjalanan pernikahan kamu? Belum selesai nih. Gue Kan nangis kamu nangis lagi kok. Ini karena jadi waktu itu pas gue duduk sendiri di tengah itu, gue cari mana ya mama gue gitu ya. Saya ngeliat mama gue mana ya, gue pikir dia bakal berada di samping gue dong. Ya kayak ditelan-telan. Ternyata mama gue tuh di belakang, maksudnya berada di orang-orang tamu yang dianggap nggak spesial. Gue jadi kayak ngerasa, orang tua gue kok duduknya jauh banget ya, kenapa nggak deket sama gue yang gitu. Terus pas di ijab kabul itu udah selesai, terus mama aku tuh tinggal kayak di penginapan ya, dekat acara itu. Terus gue ke kamarnya dia, gue nangis lagi, terus udah gitu, udahlah semoga kamu ini segala macam gitu sama aku. Nah besoknya acara resepsi sebenarnya ya udah segala macam, pakai ada sedikit penyerahan ulos kan, ke orang Batak itu orang tua akan ngasih kamu ulos gitu kan, itu ada acara gitu sih. Terus yang datang juga rame kan gitu deh.
banyak cerita lah di pernikahan aku itu waktu itu mah. Ada yang cerita-cerita serem juga ada, itu beda episode aja lah ya. Ada horornya juga. Ada banget. Terus Terus jelang pernikahan berapa tahun akhirnya mereka udah mulai luluh dan yakin juga dengan your husband, he is the Jadi, good man. itu kan udah nikah terus pulang. Gue pikir mama gue tuh karena udah datang ke pernikahan gue, terus udah ngobrol sama mertua aku, udah kenal segala macam, aku pikir lebih fine gitu. Yes. Maksudnya udah mereka udah terima apa. Saya kan enggak. Aku pernah dulu tuh zaman SMS ya, mama aku belum ngerti smartphone, dulu belum ada. Kasian ya. Masih 3310 handphone ya. Mana sampai sekarang mama aku, kan? Mam. Hah? Masih. Lu beliin dong. Enggak sama smartphone, tapi handphone itu wah. dia masih tetap itu. Terus aku pernah nge-WhatsApp lagi, message mama aku tuh, mama apa kabar gitu, itu nggak dijawab. Nggak dijawab. Dan aku pernah nelfon mama aku, jadi dia tuh selama aku 2 tahun itu, 2 tahun pertama pernikahan aku, itu sampai 2 tahun. Masih. Jadi pas aku nelfon, kalau aku nelfon mama aku nggak pernah nanya ke aku gimana pernikahan kamu. Wow. Itu nggak pernah sama sekali. Sedih banget. Sedih banget pasti. Kalau nggak pernah nanya nanya gimana kabarnya Faiz atau gimana pernikahan kamu ada masalah apa gitu. Jadi mulai dari situ aku tuh udah sampai sekarang aku nikah, aku tuh nggak pernah cerita yang apa ya, yang masalah punya masalah sama Faiz ke mama aku. Aku tuh sering cerita ke mertua aku dulu. Tapi memang begitu loh seharusnya di ajaran Islam ya. Ya. Kalau bini gue lagi berantem sama gue, dia akan cerita sama nyokap gue. Iya. Itu memang kayak gitu. Iya, cuman kan tetap aja Beb, kalau misalnya hubungan aku sama mama aku baik-baik, aku kan cerita sama mama aku kan. Iya kan. Dan kalau mungkin mama kan bilang kamu sih gitu, kayak sekarang, sekarang akhirnya tuh si kan Faiz, gara-gara ya kayak gitu. Sekarang si Faiz itu kalau lagi berantem sama aku atau lagi masalah sama aku, dia akan ngadu ke mama aku. Terus mama aku kan dimarahin aku ya begitu. Jadi tersilang gitu kemudian. Begitu sampai 2 tahun pernikahan aku, mama aku tuh nggak pernah nanyain kabar rumah tangga aku. Sampai akhirnya pernikahan ke berapa tahun? Udah mulai lulus. Masuk ketiga. 2 tahun ketiga. Karena pasti ada usaha dari suami kamu untuk meyakinkan dan juga ya meluluhkan hati orang tua. Dia itu dia. kan You are a real man, bro. Iya. Alhamdulillah mungkin Faiz itu orangnya cepat akrab, terus bisa nggak bayar orang gitu. Kamu pernah ketemu Faiz kan? Dia orangnya gitu. Dia itu 180 derajat beda sama diriku. Akan saya undang juga ini. akan saya undang juga. Boleh, bisa. Kalau Tapi dia mau ya. terlalu polite dia itu. Dia tuh nggak bisa ngomong bener, ke aku. My friend kalau tahu nih sosok suaminya ini kayak langit dan bumi. Benar-benar berbeza kayak langit dan bumi ya. Iya banget. Dia tuh lebih kalem, lebih yang beda lah sama istrinya. Tapi dia beruntung loh dapat aku. Sweet guys gitu kan. Iya. Maksudnya laki idaman lah. Insya Allah dia tuh bukan lelaki idaman. No, kamu salah. Dia itu suami idaman. Suami idaman ya. Tapi bukan lelaki idaman karena dia nggak bisa menjadi lelaki kadang-kadang. Itu terlalu manja ya. Yes. Kan bagus kalau manja sama istrinya bagus. Manja itu kayak anak-anak. Nah, lu jadi suaminya. Aku jadi ibunya. Tapi emang kalau jadi suami sih dia gimana ya? Kita kan ada ingin orang itu punya suami yang bisa jadi teman, juga yang bisa jadi apa ya gimana? Ya bener gak sih? Gimana penonton? Kan? Betul? Betul. Kita ada penonton alainya loh. Ada penonton alay. Kan enggak, gue tuh kadang-kadang pengen kayak nih contoh waktu itu gue tuh lagi demen-demen main biliar. Makanya di mobil ada stick biliar. Ada. Wow. Aku suka main biliar. Sekarang udah enggak. Sekarang udah sekarang mainannya beda loh. Sekarang mainannya baca ngaji. Suatu itu on time. Beda episode. Bener, gua aja yang udah Islam dari lahir kita jarang ngaji. Itu beda Beliau episode. ini kalau abis maghrib nih di kantor baca Quran. Ada guru ngajinya. Bohong kalau baca Quran. Aku gak bisa baca Quran. Ikro. Tapi bagus. Ikro dia ada keinginan untuk belajar. Itu ada semua ini dengerin ya teman-teman. Semua kehidupan itu ada masa dan fasenya. Betul. Jadi kamu harus melalui semuanya. Hidup itu harus balance ya. Ini pernikahan aku. Betul. Aku sama Faiz itu balance. Satu baik satu jahat. Makasih cinta. Bener, karena pernikahan itu adalah saling mengisi. Yes. Kalau yang sama itu kayaknya bakal boring banget, bakal boring. Jadi lu memang harus mencari tipikal yang berbeda. Yang beda sama kamu. Makanya dibilangnya saling melengkapi. Jadi teman-teman, kalau kalian mau nikah, make sure orang itu beda sama kamu. Setuju nggak? Setuju. Ya.
Jadi kalau kalian suka di atas, minta dia suka di Kalau bawah. mereka itu beda juga. Kalau mereka juga beda, Ren, tapi beda negara. Satu di negara nikahnya. Iya, Gitu. kan ya yang kayak gitu. Jadi Iya, aku sama bener. Faiz itu memang benar Saling melengkapi. cinta. Heeh. Kalau kamu mendengarkan ini, I love you so much. Asik sama. Oke. Siapa sih yang lebih romantis, lu atau dia? Kalau Atau romantis dua-duanya? gini loh beda. Romantis dalam rumah tangga aku itu kalau yang lebih romantis, jadi ada saatnya beb. Heeh. Kadang aku, kadang dia. Dan dia. Kadang dia bisa tiba-tiba cantik Oh, iya. banget cita yang aku. Karena ada maunya. Enggak. Enggak juga. Dia juga. Karena kalau habis nonton film Korea. Oh gitu. Inspirasi. Tapi kalau lebih romantis sih aku sih kayak gitu. Oke. Yang Dia paling mah cepat manly, dia. emosional. Kamu yang berapi-api kalau marah. Ya pastilah ya. Kaum wanita emang kadang begitu. Aku tuh cepat marah, cepat nangis, bla bla segala macam, manja apapun itu semua. Dan aku tidak pernah melakukan pekerjaan rumah. Wow. Karena Suami aku yang ngelakuin. ya he treat Hadis you as a Nabi princess adalah ya. No, itu bukan karena princess Bukan. ya. Ini kita Karena masuk kamu yang nyuruh dia. kita masuk ke bukan. Kita masuk ke bab ini lebih apa namanya? Agamais sedikit. Oke. Kan ada di hadisnya Wis. tanggung jawab suami Hadis, itu adalah Mama Dede, tolong mohon kau usah diingatkan di komen. bener kan? Apa? Cukupilah makan, pakaian, apa itu? Lelaki itu tanggung jawabnya menghidupi untuk apa gimana sih Beb? Aku lupa lagi ya. Untuk menghidupi istri itu adalah kayak kamu tuh bertanggung jawab untuk memberikan dia makanan Ya, dan pakaian serta tempat tinggal. yes. Iya kan? Which is artinya pakaiannya haruslah yang bersih dan Betul. bersih lah. Bersih, Yang bersih layak. dan bisa dipakai. Ya kamu harus cuci dong biar bersih pakaian itu. Benar kan? Enak kan? Well, Jadi orang yes. muslim Dan itu harus disetrika dong setrika. biar rapi. Ya, betul. Berikanlah dia makanan. Sebelum dia makan nih, masak dong. Masa makan buah terus ya nggak dimasak? Berarti suami harus masak. Atau belikanlah di luar Yes. kalau nggak bisa masak. Tempat tinggal. Tempat tinggal yang gimana? Apakah cuma nyewa rumah terus kamu dudukin istri kamu di situ? No, harus yang bersih dong, yang nyaman. Gimana biar bersih dan nyaman ya kamu nyapu, kamu Yes. ngepel, kamu hias. segala Bener macam. banget. Jadi sebetulnya Itu pesan menurut aku juga loh. Yes, Ah, itu aku bener. tua, ya Allah abah makasih, I love you juga. itu bener banget. Jadi kalau orang-orang dulu orang Tapi itu awam penganut tuh masing-masing kali ya, mungkin bener. nggak semua orang. Zaman-zaman kayak dulu gitu kan ya. ada istilah perempuan tuh setinggi-tingginya dia sekolah akan ke dapur juga, itu salah. Itu dia As a kayaknya ini big no. Itu salah sebenarnya. Di agama juga nggak kayak gitu. Khadijah aja dia tuh Alhamdulillah, aku business sudah woman. muslim. Ya, itu jadi keagamaan gitu. But in the Sekarang real ngomongnya life, lebih ke situ, betul. Beb. Istri Nabi Muhammad aja dia tuh business woman yang paling sukses pada zamannya itu di sana, dan dia Kamu paling kenal? kaya raya. Kamu kenal? Khadijah baca. Oh, Gitu. Which is artinya dia tuh wanita karir dan berbisnis. Yep. Oke. Oke. Dan Nabi Muhammad juga selain berbisnis dia juga membantu pekerjaan rumah. Jadi intinya gini loh, kalau misalnya lu berumah tangga itu ya kerjasama. Yes. Nah, Kerjasama kenapa ada perempuan yang harus nyapu, perempuan yang ngepak Yes. dadu segala macam? Itu sebenarnya perempuan membantu Seperti halnya meringankan. sekarang ini sebelum lu datang, ini gua masak, gua ngepel. Jadi ya Salah, begitu. harusnya kamu yang masak. Dia jaga anak. Iya betul. Kalau gue yang masak pasti ini. Mana? Aku bilang. Kalau gue yang masak ini pasti akan ada yang makan. Gue bisa aja masak, tapi bentuknya mungkin agak aneh ya. Enggak, tapi memang harus kerjasama. Makanya gitu, memang harus kerjasama dan jadi gue sangat gak setuju kalau dulu orang bilang setinggi apapun wanita sekolah akan ke dapur juga. Iya. Ya semuanya kan ke dapur juga. Memang. gitu. Presiden juga Tapi gue beda yakin juga, tapi beda kalau habitnya di keluarga istriku, lelaki dianjung. aku tuh nggak boleh masuk dapur. Yes. Ada Jadi tuh kayaknya memang- kalau memang nggak salah ada. Lampung juga gitu ya. Hmm. Lampung kalau nggak salah kan. Lampung Padang juga. Pokoknya Padang, laki-laki Arab. harus makan. Wah, Yang laki-lakinya harus makan dulu, baru perempuan Betul, bisa betul. makan. Itu kalau nggak Ya. salah Lampung, temen gue ada. gitu juga. Ya? Temenku nikah sama Lampung katanya gitu. Padang juga gitu. Oh. Makanya gue paling seneng kalau udah pulang ke rumah mertua. Jadi Jadi raja. jadi aja. Kalau di sini mau nyuci piring, kamu ngapain ke dapur? No. Aku nggak suka pulang ke rumah aku. Karena aku kena marah mulu. Bayangin laki gue ya, kalau di rumah gue itu pulang ke Jakarta. Set, mama aku masak ayam goreng kesukaannya dia. Masak ayam goreng. Habis makan dia ke dapur nyuci piring. Yes. Lah ini kamu ya suami kamu cuci piring. Biarin mah biar biasa. Kamu nggak boleh kayak gitu, mama nggak pernah ngajarin Yes, kamu yes, gitu. yes. Laki gue kan baik, nggak apa-apa mah, aku udah biasa. Gitu dia. Yes. Gitu.
Tapi emang kerjasama sih, aku setuju sih harus Betul. kerjasama. Mungkin ini juga nih, nanti ini ada tiga jejakan nih. Untuk next episode gue akan ngobrol biar perempuan dulu. tahu, sebetulnya romantisnya suami itu beda-beda. Oh iya, beda-beda. Jadi ada kayak misalnya lu tadi bilang romantisnya tuh bisa dari kamu apa dari dia. Dan kadang misalkan gue juga jarang dibilang sama bini gue tuh gak romantis. Tapi sebetulnya romantisnya cowok tuh beda-beda, nggak kayak beda film dan Korea itu gitu. tergantung menurut kamu gini gue nanya. Menurut lo kalau suami membandingkan istri itu romantis atau enggak? Membandingkan istri sama membandingkan of course. itu romantis. Bagi aku enggak. Itu dia karena beda kan. Kalau bagi Faiz itu sayang aku ini romantis. Aku ini kenapa sih aku ini romantis? Aku selalu mandikan. Jadi gue tuh emang kalau gue tuh dimandiin laki gue ya setiap malam. Makasih cinta. Kalau gue tuh orangnya. Tapi bagi aku tuh kenapa nggak jadi romantis bagi gue? Karena terlalu sering. Yes. We just like you said. Setuju. Kayak misalnya kamu bilang I love you to your wife. Terlalu sering mengucapkan value-nya jadi turun. Nggak bermakna lagi. Ya, value-nya jadi turun bener kan? Tapi jadi kayak contohnya gini. Istrimu bilang atau kamu nelfon. Oke, oh ya deh. Oke, babe, I love you gitu. Yang lain bahkan balas love you too. Kenapa jawabnya love you too? Kenapa nggak jawabnya I love you too? Karena udah males. Ya. Karena terlalu sering. Ini keren nih kalau kita bahas sebetulnya. Ya, next episode akan beda cerita. Karena kadang kaum istri itu, ini kayaknya kita harus ada dua kubu nih, istri dan suami. Karena kalau istri itu kadang itu bisa joinan tidak mengerti sebetulnya kita tuh romantis. Ada seperti misalnya setengah istri yang lain suka banget yang pegangan tangan, demo. Kalau gue tuh bukan tipikal orang seperti itu. I said you don't have to show that we are romantic in the public. Buat gue tuh gue nggak nyaman di rumah. Kadang. Nggak mungkin. Ya kadang-kadang. Gue ngerti perasaan. Tapi ada kalanya ketika gue tiba-tiba lagi pengen romantis, gue nggak akan lihat tempat dimanapun, gue akan peluk istri gue akan kayak pacaran gitu. Terus istri gue langsung tumben gitu. Karena kalau udah digituin gue udah malas tumben, udah jangan, nggak boleh gitu, let it flow gitu. Kalau misalnya lu lihat sosok suami lu yang dingin tiba-tiba merangkul atau gimana di pinggir lagi ada maunya ya. Enggak, pas gue waktu itu gue lagi nonton konser, tiba-tiba teman-teman gue lagi nonton, gue peluk istri gue dari belakang, dia kaget karena dia tahu gue bukan nggak akan seperti itu. Dan ya. Jadi bisa jadi kadang ada kala waktu di mall dia pegang punya nggak nyaman. Tapi ada kali pas di mall gue pegang dia, ada gitu, dan dia langsung kaget. Kamu sama Nana tingginya sama atau dia lebih pendek? Ya maksudnya ya. Rada jauh atau dia segini sebahu nggak? Sebahuku. Nggak tahu jomplang. Aku tahu kenapa kamu malas megang. Kenapa? Kalau kata Faiz tuh nggak pernah jadi Faiz. Ya kamu kalau jalan ke mall pegang aku sekarang. Dia tuh nggak pernah mau pegang tangan aku. Nggak pernah. Sama. Dan kalau duduk nggak pernah sebelahan. Misalnya kalau itu nggak mau dia. Misalnya kan kita nih ketemu Faiz gitu berempat gitu sama kamu mau makan bareng gitu ya. Dia nggak akan duduk sebelum PKP ya ceritanya. Masih boleh ngumpul nih satu meja. Dia nggak akan duduk dari dulu udah social distancing ya. Dia nggak akan, tapi dia duduk di depan aku. Ada. Nah, kenapa dia tidak mau pegang tangan tadi? Kenapa? Karena bagi dia kan aku pendek, jadi tangannya kan begini. Enggak tahu gue. Dan kadang lucu. Kita kan ke bawah tangannya gitu. Kadang lucu gitu kalau pas istri gue kayak gitu terus gue bilang, terus dia komplain, kita tuh udah halal. Lihat dong kayak mereka tuh. Yang belum halal kalau yang mana? Itu mereka. Gue bilang itu yang lu lihat di mall itu pegangan tangan, itu yang belum halal. Kebanyakan begitu. Mau tahu kata gue ya udah halal. No, bapaknya di sono aja di sini. Itu real life gitu. Pertanyaan kebalikan. Sekarang gue nanya, kenapa laki-laki setelah menikah meninggalkan istri di belakang? Kenapa laki-laki setelah menikah meninggalkan istri di belakang? Nih my friend, ini seperti yang tadi gue bilang nih, kita di sini ada penonton alainya nih tuh. Tuh kan, tuh banyak kan di sini, ada Umayyad juga. Oke, tadi itu keseruan ngobrol cerita Ricky sama sebut aja namanya Mawar gitu ya. Sebut aja namanya Mawar. Oke, thank you banget loh Len, lu udah datang ke rumah gua, udah ngabisin makanan gua. Sip. Thank you so much, jangan kapok, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jangan lupa join podcast saya, Kunfly Pod. Yes, don't forget to like, share, comment, and subscribe channel Cerita Ricky. Kalau kamu juga mau di interview atau punya kisah menarik untuk di sharing, boleh di DM aja atau di komen aja.
saya mau datang jadi tamunya Ricky. Boleh, nanti kita sungguhi pisang goreng ya. Thank you so much. Thank you Leni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Let's go, kita makan yuk. Makan yuk. Let's go.